Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Jangan lupa senyum dan tenang, namun tetap konsentrasi. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai statistika bagian 2, yaitu ukuran pemusatan data yang mencakup mean, modus, median. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Selamat belajar. Nah, yang pertama ada yang disebut sebagai rata-rata atau mean pada ukuran pemusatan data. Rata-rata atau mean ini merupakan sebuah nilai yang mewakili data tertentu. Sebuah nilai yang mewakili data tertentu. Misalkan rata-rata nilai ulangan matematika misalkan di kelas kita berapa gitu. Itu mewakili keseluruhan nilai matematika tertentu di kelas itu. Gitu ya. Kita sering mendengar seperti itu. Jadi rata-rata itu mewakili keseluruhan datanya. Nah, nilai rata-rata atau rata-rata hitung dilambangkan dengan X, di atasnya ada strip. Dibacanya adalah X bar. Rata-rata hitung itu secara umum terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah rata-rata data tunggal, yang kedua rata-rata data berkelompok. Rata-rata data tunggal itu biasanya disajikannya satu persatu ya datanya. Jadi diambil dari data yang disajikan satu persatu. Jadi data tunggal itu adalah data yang disajikan satu persatu. Sedangkan kalau data berkelompok itu data yang berinterval atau ada kelasnya, seperti pada tabel distribusi frekuensi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Biasanya disajikannya pada tabel distribusi frekuensi. Nah, misalkan data tunggal itu terdiri dari sejumlah datum. Misalkan kan kalau ulangan siswa di kelas tertentu, kalau kita sajikan satu persatu, misalkan Jaki 100, Bintang 80, Yeni 70. Nah, itu adalah data tunggal. Gitu kan? Berarti X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Bisa kita sebut seperti itu. X1-nya apa? X1-nya misalkan nilai Jaki yang 100, X2-nya nilai Bintang yang 80, tadi X3-nya nilai Yeni yang 70, sampai dengan siswa terakhir. Gitu. Itu untuk data tunggal. Maka rata-rata data tunggalnya bisa kita peroleh dengan menjumlahkan keseluruhan datum dibagi dengan banyaknya datum. Jadi kalau tadi nilai ulangan kita jumlahkan semuanya tanpa diurutkan yang besar kecil, tidak usah diurutkan, dibagi dengan banyaknya siswa yang mengikuti ulangan, misalkan seperti itu. Ini bisa disingkat rumusnya menjadi seperti ini. X bar sama dengan sigma. Nah, ada simbol sigma. Kalau anak teknik mungkin tidak asing dengan simbol sigma. Sigma ini artinya menjumlahkan ya, jumlah. Nah, jumlah dari siapa? Jumlah dari X. X itu datum-datum yang tadi di sini disebut XI. Disebut XI ya. Artinya datum ke I, ke berapa gitu. Di sini I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Di atasnya ada N. Itu artinya data terakhirnya sampai dengan N. Kalau datanya ada 10, ya sampai dengan 10, dari 1 sampai 10. Kalau datanya ada 5, ya dari 1 sampai 5. Dibagi dengan N. Ini sama jumlah datum atau data. Contoh, misalkan di sini tentukan mean atau rata-rata dari data berikut. Ini ada data 5, 6, 6, 4, 3, 5, 7, 4, 4, 6. Tidak terurut. Dan memang untuk rata-rata hitung itu tidak usah diurutkan. Bagaimana cara mencarinya? Ya kita tinggal gunakan rumus yang di atas dengan terlebih dahulu kita menentukan nih N-nya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N ada 10. Kita tinggal gunakan, mau rumus ini juga sama. Intinya adalah menjumlahkan keseluruhan datum dibagi dengan banyaknya datum. Di sini X1-nya siapa? 5, X2 6, X3 6, X4 4, X5 3. Jumlahkan keseluruhannya sampai dengan yang terakhir X10 adalah 6. Pokoknya jumlahkan aja semuanya. Kalau kita lupa rumusnya, jumlahkan aja semuanya, kemudian dibagi dengan banyaknya datum. Berarti kalau dijumlahkan semuanya, 5 tambah 6, 6 sampai dengan yang terakhir tambah 6, bagi banyaknya data ada 10.
Cara menjumlahkannya bisa satu per satu, bisa dicari yang termudah, misalkan 6 ini sama 4 dulu biar jadi 10, ini 10. 6 dengan 4 lagi biar jadi 10, 10. 6 dengan 4 lagi 10, 30. 5 dengan 5, 10, 40. 7 dengan 3, 10, 50. 50 dibagi 10 yaitu 5. Jadi minnya atau rata-rata data tersebut adalah 5. Paham ya? Nah, kemudian kalau kita perhatikan data yang barusan 5, 6, 6, 4, 3, 5, 7, 4, 4, 6. Di sini kalau kita perhatikan ada angka-angka yang sama. 5 dengan 5, 5-nya ada 2, 6-nya ada 3, di sini 4 ada 3, 3 ada 1, 7 ada 1. Itu kan ada berapa angka yang beda? Ada 5, 6, 4, 3, 7. Ada 5. Nah, kita sajikan dalam tabel seperti ini. X-nya ini adalah angka-angka yang bedanya ada berapa ya. F-nya adalah banyaknya angka-angka tersebut atau frekuensi. Nah, kita tulis dulu yang bedanya. Kalau mau diurutkan ya, diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Berarti 3, 4, 5, 6, 7 ini yang bedanya. Nah, kemudian kita tentukan 3-nya ada berapa? Tadi di atas ada 1, 4 ada 3, 5 ada 2 dan seterusnya ya. 6 ada 3, 7 ada 1. Nah, bagaimana kalau nanti di dalam soalnya seperti ini? Nah, X ada F. Ini juga sama data tunggal, namun ini adalah data tunggal yang berbobot atau yang berfrekuensi. Bagaimana cara menentukannya? Ya, hampir sama. Hanya kita harus kalikan tiap X ini dengan F, lalu jumlahkan, baru dibagi dengan banyaknya frekuensi. Jadi rumusnya bukan hanya menambahkan X saja ya, menambahkan datum saja, tapi X-nya itu atau datumnya itu terlebih dahulu dikalikan dengan banyaknya datum tersebut atau frekuensi masing-masing. Untuk yang X1 kali F1, untuk yang X2 kali F2 gitu, dan seterusnya sampai dengan Fn, Xn, artinya frekuensi terakhir X yang terakhir. Nanti dibagi dengan jumlah frekuensi. Frekuensinya semua dijumlahkan. Jadi kalau mau ditulis lagi 3 kali 1 dulu, 4 kali 3, 5 kali 2, 6 kali 3, 7 kali 1 kita jumlahkan. Dibagi dengan frekuensinya 1, 3, 2, 3, 1 dijumlahkan. Hasilnya 3 kali 1, 3, 4 kali 3, 12, 5 kali 2, 10, 6 kali 3, 18, 7 kali 1, 7 dibagi 10. 3 tambah 12 tambah 10 tambah 18 tambah 7, 50 dibagi 10, 5. Seperti itu, mudah juga kan? Atau kalau kita mau menyingkat nih rumus yang ini, kita akan mendapatkan rumus singkat seperti ini dengan catatan yang di atas ini karena penjumlahan ya dan terurut, ini kita tuliskan sigma seperti yang tadi, artinya jumlah dari perkalian FI dengan XI atau XI dengan FI. Kalau ditulis XI dulu baru FI juga tidak apa-apa. Mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir N. Di bawah dibagi dengan sigma dari frekuensi, penjumlahan dari frekuensi. Nah, kalau seperti itu, kita langsung aja di tabelnya kita kalikan dulu, kita buat lagi nih, tambahkan lagi tabelnya. Kita cari di bawahnya itu F kali X atau X kali F. 3 kali 1, 3, 4 kali 3, 12, dan seterusnya ya. Sampai dengan 7 kali 1, 7. Kita cari penjumlahan F, X, dan F-nya dan penjumlahan frekuensinya. Jadi kita tambahkan lagi di sini total. Kita tambahkan 1 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 1, 10, 3 tambah 12 sampai dengan tambah 7, 50. Nah, kita substitusi ke dalam rumus ini, X bar sama dengan 50 per 10 sama dengan 5. Seperti itu rata-rata atau means. Nah, tadi ada rata-rata data tunggal. Nah, sekarang kita bahas rata-rata data berkelompok. Rata-rata data berkelompok sudah dijelaskan, yaitu data yang berinterval ya, atau ada kelasnya gitu kan, ada frekuensinya. Ini biasanya disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Rumusnya seperti apa? Sebenarnya sama saja seperti yang tadi ya, X bar dicarinya dengan membagi sigma
hasil perkalian FI/XI ya, sigma itu jumlah dari hasil perkalian FI/XI dibagi dengan jumlah dari frekuensi sigma FI. Itu cuman di sini tidak ditulis I sama dengan 1 gitu kan, maksudnya adalah dari mulai datum pertama sampai dengan ke N itu aja sih, supaya lebih simpel aja sebenarnya ya, supaya lebih mudah diingat. Ya kita langsung X bar sama dengan sigma dari FI/XI dibagi dengan sigma FI. Keterangannya siapa itu? Sigma X bar tata nilai ya, kemudian ada FI frekuensi pada kelas ke I, kemudian sigma FI jumlah keseluruhan frekuensi, total frekuensi, kemudian XI nilai tengah kelas ke I. Nah ini ada bedanya ya, kalau X pada data tunggal itu langsung datum ke berapa gitu ya, datum ke berapa, nilainya berapa gitu langsung. Kalau pada data berkelompok, XI ini adalah nilai tengah, ingat XI adalah nilai tengah kelas ke I. Terus ada FI/XI hasil kali frekuensi dengan nilai tengah kelas ke I. Kemudian ada jumlah dari hasil kali tersebut ya, jumlah keseluruhan hasil kali frekuensi dengan nilai tengah. Kita lihat ke contoh supaya lebih mudah dipahami. Di sini ada tabel yang menunjukkan waktu yang dibutuhkan sejumlah siswa kelas 12 misalkan dalam menyelesaikan soal penilaian harian. Salah satu soal ya misalkan. Tentukan rata-rata waktu yang diperlukan siswa untuk menyelesaikan soal tersebut. Ini salah satu soal sepertinya. Sini ada tabel distribusi frekuensi seperti ini. Ini menunjukkan banyaknya waktu yang diperlukan untuk menjawab salah satu soal. Misalnya salah satu soal, apakah rata-ratanya itu ada pada 40-44, 30-34. Nah, kita harus tentukan di sini ya. Apa yang dibutuhkan? Kita cek rumusnya. Yang dibutuhkan oleh rumus adalah yang pertama adalah di jumlah total frekuensi, tinggal kita jumlahkan keseluruhan frekuensi nanti di bawah ya. Kemudian kita butuh XI. Tadi ingat XI itu bukan interval ini ya, XI itu adalah nilai tengah. Berarti kita butuh nilai tengah, maka kita harus cari nilai tengah. Dan perkalian nilai tengah dengan frekuensi, maka kita buat 2 kolom untuk membantu kita mempermudah mencari rata-rata. Karena yang dibutuhkan di dalam rumusnya, ya kita menyesuaikan rumus untuk membuat kolom ini. Di dalam rumus membutuhkan nilai tengah, maka kita buat kolom nilai tengah dan perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah. Nilai tengah, cara mencarinya masih ingat di pertemuan sebelumnya? Nilai tengah dicari dengan penjumlakan batas bawah dengan batas atas kemudian dibagi 2. Kalau di sini yang pertama 30 ditambah 34, 64 dibagi 2, 32. Gitu. 35 ditambah 39, 74 dibagi 2, 37 dan seterusnya ya. Itu untuk mencari nilai tengah. Kemudian kalikan masing-masing nilai tengah dengan frekuensi atau frekuensi dengan nilai tengah. Misalkan ya contoh yang kedua dulu. 5 kali 37 sama dengan 185. Supaya tidak baris pertama melulu ya yang dicontohkan. Seperti itu. Sama ini juga 3 kali 32 96. 13 kali 42 546 sampai dengan 4 kali 57 228. Setelah itu, karena di dalam rumusnya dibutuhkan ini total frekuensi, kita cari total frekuensinya berapa. 3 ditambah 5 sampai dengan 4 itu adalah 50. Bisa dicek. Kemudian yang dibutuhkan di dalam rumus adalah ini, total dari perkalian frekuensi dengan nilai tengah. Yang ini kita jumlahkan, kita simpan di sini supaya mempermudah. Total dari FI/XI-nya adalah 2208. Ini jumlah dari 96 ditambah 185 sampai dengan ditambah 228. Itu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI/XI dibagi sigma FI. Sigma FI/XI-nya 2208 dibagi sigma FI-nya 50 sama dengan 45,6. Ini
ini nilai rata-ratanya. Kita kembalikan ke dalam soal. Kan tadi tentukan rata-rata waktu yang diperlukan siswa untuk menyelesaikan soal tersebut. Nanti jawabannya, jadi rata-rata waktu yang diperlukan siswa untuk menyelesaikan soal tersebut adalah 45,6 menit. Itu untuk rata-rata data berkelompok. Mudah kan? Yang kedua ada modus. Apa itu modus? Modus itu data atau datum yang sering muncul. Nah, lambang modus yaitu MO dibacanya adalah modus. Gitu ya. Modus juga sama, ada yang data tunggal atau data kelompok, ada data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk modus data tunggal kita langsung saja ke contoh. Ini ada 3 buah contoh. Yang pertama ini seperti ini. Sebenarnya nggak usah diurutkan terlebih dahulu sih, kita cukup melihat angka-angka yang samanya gitu. Yang paling banyak berarti itu adalah modus. Tapi untuk melihat lebih jelasnya lagi angka yang paling banyak muncul, alangkah lebih baik kalau kita urutkan terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, ini yang banyak munculnya ini ada angka 4, ada 3, 6 pun ada 3. Berarti modus di sini ada 2 angka, yaitu angka 4 dan angka 6. Ya, angka 4 ini ada 3, 6 juga ada 3. Tidak masalah, berarti modusnya ada 2, 4 dan 6. Untuk yang kedua, nah ini kita urutkan lebih dahulu ya supaya lebih mudah melihatnya. Tuh, ternyata di sini tidak ada angka yang sama. Ya, frekuensinya tidak ada yang sama. Semuanya satu frekuensi, maksudnya hanya ada satu angka, semuanya nggak ada yang sama. Berarti tidak ada modus. Ya, modusnya tidak ada. Yang terakhir, tentukan modus dari data berikut. Kita urutkan supaya lebih mudah. Nah, semuanya ya ada satu kecuali angka 8 yang ada 2. Oh, berarti itu adalah modusnya. Seperti itu, sangat mudah sekali ya. Sekarang kita masuk pada modus data berkelompok. Kalau data tunggal, gampang, modusnya data yang terbanyak atau datum yang paling banyak muncul. Kalau pada data berkelompok, seperti apa? Nah, cara mencarinya, rumusnya seperti ini. MO sama dengan TBMO, ya, tapi bawah kelas modus ditambah D1 dibagi dengan jumlah D1 ditambah D2 dikalikan dengan P. Mana modus MO-nya itu adalah modus, TBMO adalah tepi bawah kelas modus, D1-nya itu apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dan yang terakhir ada P di sini. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kita langsung ke soal. Tentukan modus dari data waktu yang dibutuhkan siswa dalam menyelesaikan soal penilaian harian. Ini sebenarnya soalnya sama ketika kita mencari rata-rata tadi, ya, rata-rata data berkelompok. Ada tabel distribusi frekuensi seperti ini. Tadi ini sudah dihitung frekuensinya ada 50 ya. Nah, bagaimana kita menentukan modus? Terlebih dahulu kita cari frekuensi yang paling tinggi atau yang paling banyak. Yang ini kan 15. Ada pada kelas keempat. Itu frekuensi terbanyak. So, artinya modus ada pada kelas ini. Ya, jadi kita kasih tanda si modusnya ada pada kelas keempat yang mempunyai interval 45 sampai dengan 49. Batas bawahnya 45 sampai dengan batas atasnya 49. Untuk apa ini? Untuk menentukan ya tentu saja TBMO, tepi bawah kelas modus. Kan karena di sana di dalam rumus kita harus mencari TBMO-nya dulu. TBMO-nya itu tepi bawah kelas modusnya itu, masih ingat cara mencari tepi bawah? Batas bawah dikurangi 0,5. Tentu saja tidak boleh asal. Batas bawahnya tidak boleh sembarangan kelas, harus kelas yang modus, yaitu 45. Berarti 45 dikurangi 0,5, 44,5 untuk TBMO. Dalam rumus ada D1 dan D2. Kita cari D1 itu tadi selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modus itu kan 15. Kelas sebelumnya 13. Selisihnya 15 dikurangi 13 ya. Karena selisihnya dengan kelas sebelumnya, frekuensi kelas sebelumnya 15 dikurangi 13 sama dengan 2. Sekarang D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Baliknya, sesudahnya yang mana?
sesudahnya yang 10, berarti 15 dikurangi 10 ya, sama dengan 5. Jadi D1-nya 2, D2-nya 5. Terakhir, dalam rumus kita butuh P, panjang interval kelas. Ingat gak? Panjang interval kelas bisa kita cari dengan menghitung dari 30 sampai 34. 30, 31, 32, 33, 34 ada 5. Atau dari 35 sampai 39 ada 5. Atau bisa juga kita hitung P itu dengan mencari selisih batas bawah 2 kelas ya. Misalkan mau yang ini silahkan 35 tinggal dikurangi 30 sama dengan 5 juga gitu ya, terserah pakai yang mana. Setelah semua komponen pada rumusnya ada ya, unsur-unsur rumusnya ada, kita tinggal hitung. Kita masuk substitusi pada rumus. MO sama dengan TBMO. TBMO nya tadi 44,5 tambah D1-nya 2 per D1-nya 2 ditambah D2-nya 5. 2 per 2 ditambah 5 kali P-nya 5 itu ya, 44,5. turunkan dulu, kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu. 2 tambah 5 7, 2 kali 5 10 ya. Ini 2 per 7 dikali 5, 2 per 7 kali 5 berarti 2 nya kali 5 10 per 7 ya. Jadi kita tulis lagi yang 44,5 2 itu kan ditambah 5 7 tadi 10 per 7. Kemudian 10 dibagi 7 berapa? Ini tulis lagi 44,5. 10 bagi 7 itu 1,43. 1,43 kita tambahkan dengan 44,5. Hasilnya 45,93. Ambilnya pembulatan 2 angka di belakang koma ya. 2 angka di belakang koma. Jadi modus data tersebut adalah 45,93. Atau kalau mau kita kembali ke soal, jadi banyak waktu yang dibutuhkan, yang paling sering ya siswa itu menjawab, yang paling banyak siswa menjawab itu pada menit ke 45,93. Nah, yang ketiga adalah median. Median itu nilai tengah dari sekumpulan data yang telah berurutan ya. Syaratnya dia berurutan, kemudian dia adalah nilai tengah. Lambang median ya kita tulis aja ME, dibacanya median. Yang pertama, median itu ada median yang data tunggal, ada juga yang data berkelompok seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau untuk median data tunggal gampang, intinya kita pisahkan, apakah kita identifikasi apakah sekumpulan datum itu adalah ganjil jumlahnya atau genap. Itu saja sih sebenarnya ya, supaya lebih mudah lah, nggak usah pakai rumus untuk median data tunggal. Contohnya gini langsung, tentukan median dari data berikut. Nah, ini ada 2 buah kumpulan datum atau 2 buah data ya. Yang ini kita selesaikan seperti apa mediannya. Yang pertama dulu 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 4, 6. Ingat di sini tadi katanya harus berurutan, maka kita harus urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecilnya adalah 4, berarti dari 4, 5, 6, 8 ya, kebetulan ada 2, 8, 9, 10, 11, 13. Gitu. Kalau yang ada lebih dari 1 ya simpan sebelahnya ya, pokoknya berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian identifikasi ini ada berapa jumlahnya datanya, apakah ganjil atau genap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini adalah ganjil. Nah, kalau ganjil sudah otomatis mediannya ada tepat tengah-tengah, angka yang paling ada di tengah-tengah. Ini kan 9 otomatis. Kalau yang di tengah 4 ke samping, 4 ke sampingnya lagi ya kan, 4 kanan 4 kiri, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang tengah-tengah adalah 8. Ini adalah mediannya, sesimpel itu. Nah, untuk yang kedua yang ini, untuk yang kedua 5, 6, 4, 3, 5, 7, 4, 4, 6. Tadi syaratnya harus diurutkan, berarti menjadi 3, 4, 4, 4. Kenapa 4-nya ada 3 bersebelahan? Karena ini ada 4 3-nya. Karena disusun berurutan jadi dia berdekatan, 4, 4, 4. 5-nya ada 2
667. Nah, setelah itu kita identifikasi ini, kita dapat menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ini berarti genap. Kalau genap, otomatis di tengah-tengahnya tidak ada satu angka, tapi dua angka. Nah, maka median dari data yang genap itu adalah rata-rata dari kedua angka tersebut. Jadi ini mediannya adalah rata-rata dari yang kedua angka ini. 5 tambah 5 dibagi 2. 5 tambah 5, 10 dibagi 2 adalah 5. Seperti itu untuk median data tunggal. Sangat gampang. Nah, sekarang median data berkelompok. Kalau tadi median data tunggal kita tinggal urutkan, kemudian cari nilai tengahnya. Kalau median pada data berkelompok, seperti apa cara mencarinya? Rumusnya seperti ini, ME sama dengan tepi bawah kelas median, TBME ditambah setengah dari N. Kenapa setengah dari N? Karena median adalah setengah dari bagian data. Dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi dengan frekuensi median itu sendiri dikalikan dengan P. Oke, keterangannya kita ulangi. ME itu adalah median, TBME adalah tepi bawah kelas median, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, ya, atau jumlah frekuensi sebelum kelas median. FME frekuensi kelas mediannya. Kemudian ada N, banyaknya data atau jumlah frekuensi, dan P, panjang kelas. Nah, seperti apa pada soal? Ini sengaja soalnya sama seperti yang tadi ya. Tentukan median dari data waktu yang dibutuhkan sesuai dalam menyelesaikan soal penilaian harian. Kalau tadi kan mencari rata-rata, mencari modus, sekarang bagaimana mencari median data berkelompoknya. Di sini frekuensi keseluruhannya ada 50, berarti N-nya ada 50. Nah, untuk menentukan kelas median, ya di mana dia kelas median, apakah di kelas 1 atau kelas 2 atau seterusnya, maka kita gunakan setengah N. Ya, karena median itu bagian dari tengah dari suatu data. Jadi setengahnya dari data, setengah dari N, N-nya tadi 50. Setengah kali 50 sama dengan 25. 25 itu tuh gimana di sini frekuensinya? Ya, semuanya kurang dari 25. Nah, ini kita jumlahkan 3 tambah 5, 8 tambah 13, 21 itu kurang ya, tambah 15, 36. Nah, di sini kelas median. Atau kalau tidak mau pusing ya, supaya tidak lupa, kita buat dulu frekuensi kumulatif. Kolom untuk frekuensi kumulatif. Kita pernah belajar frekuensi kumulatif di statistika 1. Ya, karena kebetulan juga di dalam rumusnya adalah frekuensi kumulatif, kita cari kolom frekuensi kumulatif. Kita buat kolom tambahan untuk frekuensi kumulatif. Caranya ingat, 3 ditulis lagi di frekuensi yang ini, kita tulis lagi 3 tambahkan 5. Tulis di sini 3 tambahkan 5. 8 tambahkan 13. 21 tambah 15. 36 tambah 10, 46. Dan 46 ditambah 4 adalah 50 nanti ya. Jadi 50, 46 tambah 4 adalah 50, jumlah keseluruhan frekuensi. Nah, 25 di sini, 25 ini ada di mana? Catatan tidak boleh kurang, lebih boleh. Di frekuensi kumulatif lihat, 21 kurang, 36 lebih dari 25, nggak apa-apa. Karena kalau 21 kurang dari 25 itu tidak boleh. Berarti kelas median itu ada di sini. Ini sampai 50 ya tadi. Di kelas median itu ada pada kelas keempat. Kebetulan sama dengan kelas modusnya ada di kelas ini, ada pada interval ini. Oke. Yang selanjutnya yang dibutuhkan dalam rumus adalah TBME. Sehingga karena kelasnya sudah diketahui ya, yang barusan ada pada interval ini, TBME dapat kita peroleh dari sini. Ini kan batas bawahnya 45, maka TBME adalah batas bawah kelas median, yaitu 45 dikurangi 0,5. Itu 44,5. Ya, sama-sama dengan modusnya kebetulan. Kemudian apa yang diperlukan? Setengah N udah ada, TBME sudah ada, FK. Frekuensi kumulatif di sini keterangannya sebelum kelas median. Ini kan frekuensi kumulatif kelas median. Yang sebelumnya adalah 21. Karena yang diminta adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya.
nya tadi adalah 50. Kemudian selanjutnya adalah FME, frekuensi kelas median. Ingat, ini bukan frekuensi kumulatif, frekuensi kelas median. Ini kan frekuensi kelas median, ini kelas median yang kita kasih tanda hijau. Berarti frekuensi kelas mediannya adalah 15. Semuanya sudah ada ya, tinggal panjang kelas. Panjang kelas seperti tadi sebelumnya sudah kita bahas, ini panjang kelas untuk yang ini adalah 5. Nah, tinggal kita substitusi ke dalam rumus. ME sama dengan TBME ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FME dikali P. TBME nya tapi bawah kelas median adalah 44,5 tambah setengah N, tadi sudah dicari, setengah N itu 25 dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu sudah kita cari 21, dibagi FME, frekuensi kelas median, yaitu 15, dikalikan P nya tadi 5. Ini bisa disederhanakan 5 dengan 15, ini 5 dibagi 5 ya, 5 dibagi 5 1, 15 dibagi 5 3, jadi di bawahnya nanti ada angka 3. 25 dikurangi 21 dibagi 3, nanti sisanya seperti itu. Nah, sudah disederhanakan yang 5 dengan 15. Tambah 25 dikurangi 21 4, tadi di bawahnya ada 3. Ulangi ya, kenapa jadi 3? Ini 5 dibagi 5 1, 15 dibagi 5 3 gitu. Kemudian 4 dibagi 3 berapa? 4 dibagi 3 itu 1,33. Ini turunkan ke sini. Nah, 44,5 ditambah 1,33 hasilnya 45,83. Inilah median dari data ini ya, tabel distribusi ini. Seperti itu untuk median data berkelompok. Selesai sudah. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya supaya lebih paham lagi. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.